warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi ini, ketua kelas, mana ketua kelasnya? Ya, silakan dipimpin doa dulu. Attention please, before study let's do together. Ready, begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, masuk semua. Akila kemarin 2 hari nggak masuk ya? Gimana mamanya, udah sehat belum? Udah sehat, udah pulang dari rumah sakit? Sudah. Farel ada? Sudah. Ya, Farel tidak terlambat? Dikit. Tidak. Jauh dikit. Apa kata bijak Farel hari ini ada? Apa kata bijaknya, ada tidak? Hah? Ada apa? Tak perlu kata-kata, bukti nyata. Ya, tidak perlu kata-kata, yang penting kita buktikan ya. Kalau besok bisa hadir on time, tidak terlambat. Ingat, kita masuknya jam berapa? Jam 6.45. Bukunya, buka dulu bukunya. Buku IPA. Alat tulisnya dipersiapkan. Kita minggu lalu sebelum kalian PTS, minggu kemarin kita terakhir belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ibu review dulu nih, biar kalian siap atau tidak belajar hari ini. Kan kemarin kita belajar 2 persilangan ya, 2 model persilangan, yaitu persilangan monohibrid dan persilangan hibrid. Coba siapa yang tahu persilangan monohibrid contohnya apa? Oke, coba. Homogen dominan dihilangkan dengan bunga putih. Homogen hasilnya bunga ungu hetero. Ya, hasilnya bunga ungu hetero juga betul ya. Jadi kalau monohibrid itu berapa sifat bedanya? 1 atau 2? Satu. Sifat bedanya kan tadi satu bunga warna ungu, satunya bunga warna putih. Terus kalau persilangan dihibrid, di itu 2, berarti 2 sifat beda. Apa contohnya? Oke, apa Bagas? Mangga berbuah besar rasa manis dominan disilangkan dengan mangga berbuah kecil rasa asam resesif. Maka hasilnya akan lebih banyak mangga berbuah besar rasa manis dominan. Ya. Yang dominan berarti huruf besar atau huruf kecil, guys? Huruf besar. Huruf besar akan menutupi yang resesif. Betul ya, betul kata Bagas. Tadi 2 sifat beda. Buah besar rasa manis disilangkan dengan buah asam. Buah kecil rasa asam. Oke, betul. Berarti kita sudah bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari tentang apa? Coba dilihat di depan, di layar yang ada di papan tulis. Ya, apa coba itu gambarnya? Ada yang tahu nggak? Gambar tentang apakah itu? Orang yang mukanya putih. Iya, orang yang mukanya putih. Apa lagi? Manusia albino. Manusia albino. Apa lagi? Apa? Bule. Oke. Yang betul adalah Albino. apa? Albino. Ya. Albino. Dari ciri-ciri albino, rambutnya putih, alisnya putih, sampai bulu matanya juga putih, kulitnya juga putih. Mengapa kira-kira? Kenapa bisa anak tersebut albino? Karena kelainan genetik. Genetik itu diturunkan apa tidak? Iya, diturunkan. Berarti kemungkinan faktor keturunan dari orang tuanya. Betul sampai sini ya. Jadi itulah yang akan kita pelajari hari ini ya. Sifat-sifat yang diturunkan dan kelainan sifat pada manusia. Kelainannya apa saja yang diturunkan dari orang tua ke anak? Sifat-sifatnya apa saja yang diturunkan dari orang tua ke anak? Misal, apa kira-kira yang kalian mirip dengan orang tua? Mata. Bentuk rambut. Warna kulit. Warna kulit. Wajah. Apa lagi?
Kayak Re gitu. Re mirip siapa Re? Mirip papa apa mirip mama? Mirip papa ya. Papa Re Chinese ya. Oh, mamanya Jawa. Oke. Sebelum kita masuk ke permasalahan, nanti kita mau ngapain aja? Ibu sampaikan dulu tujuannya nih. Tujuannya kita hari ini akan ya dengan kalian diskusi dan tanya jawab, kalian akan menyelidiki, menganalisa dan menuangkan dalam laporan dalam LKPD ya. Nanti kita bagikan seperti biasa tentang sifat dan kelainan sifat yang diturunkan dengan benar. Kalau nggak bisa bagaimana Bu? Nanti dibimbing sama Bu Yeni. Nanti Bu Yeni akan ngecek kalian muter ke kelompok masing-masing. Jadi supaya tidak ada kesalahan. Diharapkan nanti pada saat diskusi kalian bisa bertanggung jawab. Terus apa lagi kalau diskusi? Bekerja sama, menjaga etika, terus mampu berpikir kritis, menalar dengan benar, ya. Kuncinya apa? Jangan malas membaca. Tidak paham, ulangi lagi. Tidak paham, ditanyakan. Bisa? Ya, bisa. Oke. Sebelum kita mulai, sebelum Ibu menampilkan, kita tampilkan dulu nih. Ibu akan menampilkan sebuah video pengamatan. Yang pertama, kalian silakan nanti mengamatinya. Lihat aklen. Dari zaman dahulu atau zaman kita pun juga ada yang namanya gen. Gen itu bukan tahu asli Sunda ataupun asli dari kerajaan Pasundan. Itu asli bukan karena dibilas ataupun dikasih warna secara lihat atau secara kiasan. Itu langsung dari alam dari seperti itu. Jadi tadi video tentang apa? Orang albino. Tentang kampung albino yang ada di Jawa Barat, perkampungan Sunda. Ternyata katanya sudah ada sejak dulu. Ya, bukan karena diwarnai, bukan karena tren atau apa, memang sudah turun sehingga di kampung itu jadinya banyak berkembang keturunan yang memiliki penyakit albino. Jadi itulah yang akan kita selidiki hari ini. Bagaimana polanya penyakit itu dapat diturunkan. Misalkan ayahnya albino, ibunya normal, kemudian menikah, anaknya keturunannya albino ada berapa? Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke. Sekarang sebelum kita mulai ke diskusi kelompok, Ibu akan sedikit ya membahas tentang, kelihatan tulisannya? Kebaca? Bagas kebaca nggak yang paling belakang? Coba baca. Peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Peranan materi genetik dalam penurunan sifat. Jadi materi genetik itu sangat berperan penting. Apa saja materi genetiknya? Misal apa saja yang akan diturunkan, itulah materi genetik. Warna rambut, ya, warna kulit, bentuk telinga, bentuk dagu, betul, bentuk apa ini? Dahi, ya, ininya bentuk dahi rambutnya, gitu. Banyak itu sifat-sifat yang akan diturunkan. Belum kelainan juga sama. Apa-apa saja, misal
selain kelainan ya, yang sifat diturunkan yang tidak nampak, golongan darah. Kalau golongan darah kan nggak nampak kalau nggak di ini contohnya nggak dicek, betul. Kalau rambut kan terlihat, warna kulit terlihat, warna mata terlihat, bentuk dagu terlihat, kelainan sifatnya. Sekarang lagi ke dalam 3 kelompok, 1 kelompok 4, sisanya nanti ada 5 ya. Sekarang silakan mejanya dibikin 2, saling berhadapan-hadapan dengan kursi kalian di bawah masing-masing. Ya, timbangan. Satu kelompok 1 ya. Ya, sebelum kita mulai, Ibu adakan game konsentrasi dulu. Clap, clap, boom. Candy. Tahu nggak? Clap, clap. Kalau clap tepuk tangan. Kalau Ibu bilang clap, tepuk tangan. Kalau boom, ke meja. Ya. Kalau candy, siapa cepat dia dapat. Bisa ya? Makanya dengarkan instruksinya baik. Oke. Ini 2 di sini. Nah, makanya beresin dulu nih mejanya. Ini dulu ya. Ini konsentrasi. Nah, kalau tadi ya, dengar instruksinya kayak konsentrasi. Clap. Clap. Boom. Boom. Clap. Clap. Boom. Clap. Candy. Oke. Jangan dimakan dulu ya. Jadi simpan. Berarti sudah konsentrasi bisa? Bisa? Tulis dulu ya nama kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ingat harus bisa kerja sama, bukan kerja sendiri atau nggak mau kerja. Silakan di scan. Amati video berikut. Video tersebut tentang fenomena di daerah Garut yang tadi ya, yang kita tonton tadi. Kalau kalian kurang jelas, silakan diamati. Lalu kalian simak videonya dan kalian tulis berdasarkan kajian literatur hal apa yang menyebabkan terjadinya albino, gen apakah yang menyebabkan albino tersebut dan bagaimana mekanisme pewarisannya, ya. Jadi warna kulit itu ditentukan oleh gen alfa, beta, dan Z. Warna kulit nih. Ini mana? Tapi dulu sambil dilihat. Nih. A besar, B besar, C besar. Boleh nggak Bu kalau saya ganti D besar, E besar, F besar? Boleh saja. Tetapi nanti yang resesifnya juga hurufnya harus sama, tapi huruf kecil. A besar, B besar, C besar ini dia memiliki kulit sangat gelap. Nih contohnya seperti beliau. Lalu kalau misalkan gennya A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, berarti kulitnya nanti terang. Inilah kemungkinan yang nanti dia albino di A kecil dan B di huruf kecil ya, A kecil, B kecil, dan C kecil. Terus kalau misalkan dia gabungan antara gen dominan dan gen resesif, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, berarti dia memiliki warna kulit apa? Mata atau di tengah-tengah. Begitu. Ya, bisa. Berarti gen penentunya gen dominan apa gen resesif albino itu? Gen resesif. Ya kan tadi? A kecil. A kecil. Kalau A besar A kecil selalu mata. Ya. Tuh, lihat di sini. Atau di HP-nya bisa. Kalian lihat tadi yang scan tadi. Lihat bawahnya. Berarti silakan tulis. Apakah yang menyebabkan albino tersebut? Kurang apa tuh? Kalau udah baca. Ini ada di sini. Orang yang mengalami kelainan,
Perhatikan gambar di samping. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna. Pigmen yang disebut dengan zat melanin. Sudah keywordnya. Apa itu melanin? Melanin itu adalah zat warna. Zat warna yang menentukan warna kulit. Orang yang mengalami kelainan ini pada umumnya memiliki ciri fotofobia atau dia takut dengan cahaya. Pigmen melanin berfungsi untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet. Tidak adanya pigmen kulit membuat mereka lebih rentan terserang kulit dan kulit mudah melumpuh akibat terpapar sinar matahari. Gen penyebab albino bersifat resesif, gen A kecil. Orang yang mengalami kelainan ini memiliki genotip homozigot. Sampai sini paham? Saya? Sekarang lanjut ke penyelidikan yang kedua, bukan yang kedua. Coba dibaca. Ayo, penyelidikan kedua, penyelidikan apa? Lakukan kajian. Baca dari situ. Lakukanlah kajian literatur terkait pewarisan sifat dan kelainan sifat yang diturunkan. Kemudian tuliskan kajian literatur kalian dalam tabel di bawah ini. Nah, apa tadi sifat yang diturunkan? Contoh, ibu kasih contoh, lihat itu yang nomor 1. Bentuk rambut, sifat apa kelainan bentuk rambut? Sifat, betul sekali ya. Betul sekali. Gimana gaya betul? Oke. Nah, coba bisa dibaca di HP-nya atau dilihat di depan. Pewarisan bentuk rambut. Nah, lihat. Bentuk rambut itu dikendalikan oleh gen C dominan, C besar, dan mengkode rambut keriting. Gen S atau C kecil, dia resesif. Mengkode rambut apa? Lurus. Bentuk rambut merupakan artinya jika kamu memiliki salah satu dari itu. Berarti gini, kalau rambut akan menjadi berombak, kalau kodenya apa? Genotipnya C besar, S kecil. Terus kalau C besar keriting. Terus kalau C kecil atau S kecil lurus. Berarti pengkode lurus resesif atau dominan? Resesif. Pengkode keriting dominan. Di tengahnya apa namanya? Berombak itu mediumnya. C besar, S kecil. Nah, nanti tinggal kalian tuliskan. Tulis bentuk rambut, gen pengontrolnya ditulis, gen C besar itu dominan, gen S kecil resesif, gitu ya. Terus mekanisme pewarisan sifatnya, rambut berombak, simbolnya apa? C besar, S kecil. Rambut keriting, C besar, S kecil. Ada satu lagi, rambut lurus. Nah, kalian tinggal tambahkan di situ.
C kecil, C kecil, atau S kecil, S kecil. Bisa ya? Nih, S kecil, S kecil. Tulis aja di sini ya. Ya, tapi masih dalam satu kolom. Contohnya, sudah menulisnya? Ibu kasih contoh dulu. Contoh parentalnya. Laki-laki berambut apa? Berambut gelombang. Atau CS menikah dengan perempuan berambut keriting, yaitu C besar, C besar. Maka di sini kita turunkan ini apa? Gametnya C besar, S kecil. Silakan dengan C besar. Udah, kan sama. Satu huruf saja. Lalu kita temukan deh keturunannya apa? C besar, C besar. Ya, C besar, S. Berarti diperoleh keturunan 1:1. Apa yang 1 C besar, C besar? Rambut keriting. Kemungkinan anaknya rambut keriting 50%, kemungkinan rambut gelombang atau berombak iya 50%. Paham sampai sini caranya? Yang kedua berarti apa? Setelah bentuk rambut, cari sifat lagi. Habisin dulu sifatnya. Perlekatan cuping telinga, itu ya. Dibaca di situ apa gamenya. Oke, boleh dikerjakan. Udah Bu, bisa dulu. Oke, yang sudah selesai membuat laporan, ya, yang akan dipresentasikan di LKPD-nya. Silakan ke kelompok 2 terlebih dahulu untuk maju menyampaikan hasil penyelidikannya. Silakan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil dari penyelidikan kelompok kami. Yang pertama, berdasarkan tabel penyelidikan di atas, manakah yang termasuk kelainan sifat yang diturunkan? Albino, buta warna, dan hemofilia. Pewarisan sifat apa saja yang disebabkan oleh gen resesif dan sifat apa pula yang disebabkan oleh gen dominan? Yang pertama yaitu ada gen resesif, yaitu S kecil artinya rambut lurus, A kecil mengalami albino, G kecil cuping telinga melekat, W kecil tidak memiliki pertumbuhan rambut tidak memiliki pertumbuhan seperti huruf V. Dan untuk gen dominannya yaitu S besar rambut keriting, A besar tidak mengalami albino, G besar cuping telinga melekat, W besar rambut memiliki pertumbuhan seperti huruf V. Tidak. Menurut pendapatmu, apakah kemungkinan seorang anak sudah memiliki ciri seperti kedua orang tuanya? Tidak ada, karena setiap anak yang lahir pewaris 23 kromosom dari ibunya dan 23 kromosom dari ayahnya. Jadi tidak mungkin seorang anak tidak memiliki ciri-ciri seperti kedua orang tuanya. Walaupun hanya sedikit, pasti ada kemiripan. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Jadi beberapa ya dari tadi yang sudah dipresentasikan, sekarang kita akan Oke, sekarang silakan
ini untuk mengkonfirmasi dan juga memantapkan pemahaman kita pada hari ini. Ya, lihat di depan. Halo para pencari fakta. Kelainan genetik bisa saja terjadi pada siapapun, juga bisa diturunkan oleh orang tua. Nah, kelainan genetik ini disebabkan kelainan genetik akibat perubahan gen atau kerusakan gen. Akibatnya, orang yang memiliki kelainan genetik ini tidak akan sama tampilannya seperti manusia pada umumnya. Trikosis. Seseorang mengalami hypertrikosis biasanya mengalami pertumbuhan rambut secara berlebihan di seluruh tubuh atau bagian tubuh tertentu. Adalah salah satu anak yang menderita kelainan genetik yang mungkin sudah akan diterima. Oke ya, berarti itu tadi beberapa macam sifat dan juga kelainan yang diturunkan. Ada hemofilia. Apa hemofilia? Darah suka membeku. Ada buta warna, tidak bisa membedakan warna. Kemudian ada thalassemia, ada jari berlebih tapi polidaktili dan sebagainya. Nah, sekarang silakan kalian buka grup kalian ya. Di grup kelas 9. Ya, ada Ibu kirimkan Google formulir. Silakan kalian refleksi materi kita hari ini. Silakan dijawab. Poin-poinnya. Lihat Bapak Bu. Ya. Oke. Alhamdulillah sudah ya, sudah dijawab. Nanti Untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan ulangan terkait dengan materi yang ada di bab 3. Jadi dipersiapkan belajar di rumah ya. Sebelum Ibu tutup, kita tes konsentrasi. HP-nya ditaruh dulu di depan, ya. Bos berkata, jika bos berkata pegang sesuatu, berarti harus pegang, ya. Kalau bos tidak berkata, berarti tidak perlu dilakukan. Bos berkata, pegang hidung, pegang telinga. Bos berkata pegang dagu. Bos berkata pegang tangan. Bos berkata pegang kepala. Pegang telinga. Oke, sudah konsentrasi. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Demikianlah materi kita hari ini. Jangan lupa minggu depan apa? Ulangan. Terus silakan istirahat. Habis ini istirahat ya. Salat duha dulu jangan lupa. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.